Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 9 dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Ibu Suci dan Bapak Hardiansyah. di video kali ini kita kembali akan belajar IPA, yaitu dengan materi baru, dengan materi bioteknologi. Tapi sebelumnya kembali Ibu ingatkan untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channelnya, lalu klik loncengnya, like videonya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini, karena belajar bisa dari mana saja. Tuhan telah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia kekayaan alam yang berlimpah, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun bakteri. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan manfaat untuk kehidupan manusia. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup, misalnya dengan memanfaatkan bakteri dan jamur. Salah satu contoh olahan makanan yang memanfaatkan jamur adalah tempe. Tahukah kamu sebenarnya apa bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Sejak tahun 1857, Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Berkembang pesat pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia seperti pembuatan alkohol. Pemanfaatan mikroorganisme antara lain dari enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa disebut dengan bioteknologi konvensional. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, tape, roti, keju, dan yogurt. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi juga terus berkembang menjadi bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Teknik rekayasa genetika dikenal juga dengan istilah teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan istilah organisme transgenik. Tumbuhan, hewan, dan bakteri transgenik tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian saja, namun juga untuk memenuhi kebutuhan di bidang medis, pertanian, dan peternakan. Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Produk bioteknologi pangan yang pertama adalah tape. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae.
Selain itu, bisa juga menggunakan jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter sp. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi memiliki peranan yang sinergis, artinya mikroorganisme tersebut akan bekerja sama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras menjadi tape. Selama pembuatan tape terjadi pemecahan amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tape memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tape merupakan respirasi anaerob, artinya dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Apakah ketika memakan tape kamu merasakan rasa masam? Dari mana rasa masam tersebut? Rasa masam pada tape disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat yang dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter sp secara aerob. Secara aerob dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tape harus ditutup rapat. Yang kedua, yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat. Misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 89 sampai 90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibatnya, dihasilkan asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium, serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya, protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental. Selanjutnya, keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan penambahan bakteri asam laktat, seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Rennet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia atau hewan memamah biak, yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim simosin. Enzim inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian yang padat yang disebut dengan dadih dan bagian yang cair disebut dengan air dadih. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal sebagai keju. Selanjutnya, tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya,
jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhannya, jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protease yang dapat mengurai kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Inilah alasan yang menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Yang kedua, bioteknologi pertanian. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Yang ketiga, bioteknologi peternakan. Selain di bidang pertanian, bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Namun saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan, misalnya meningkatkan produksi susu. Selanjutnya, bioteknologi kesehatan. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau medis, misalnya pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. Yang kelima, bioteknologi lingkungan. Pernahkah kamu mendengar informasi tentang pencemaran air laut oleh tumpahan minyak? Tahukah kamu apa yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran tersebut? Sampai saat ini, sudah beberapa kali terjadi kasus pencemaran air laut oleh tumpahan minyak di perairan Indonesia. Contohnya di Kepulauan Seribu, Pantai Balikpapan, dan Pantai Laut Timur. Pencemaran minyak di lautan dapat berasal dari ladang minyak di bawah tanah, operasi kapal tanker, perbaikan atau perawatan kapal, tangki bahan bakar kapal, kecelakaan kapal tanker, dan limbah industri. Pencemaran air laut oleh minyak dapat menyebabkan ikan, kepiting, udang, dan terumbu karang menjadi mati. Lalu bagaimana upaya untuk menanggulangi pencemaran tersebut? Sebagai upaya menanggulangi masalah tersebut, ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Bakteri Pseudomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida. Namun, yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mempercepat proses tersebut, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri. Yang terakhir, bioteknologi forensik.
Forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Pada awalnya, untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari saja. Namun, seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA. Selain membawa manfaat, ternyata bioteknologi dapat merugikan manusia. Dampak perkembangan dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan di lingkungan, kesehatan, dan ekonomi, misalnya adalah produk bioteknologi hasil rekayasa genetika dapat menyingkirkan plasma nutfah, yaitu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. Juga produk makanan beralkohol yang menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi. Baiklah, mari kita beralih pada tugas pertemuan kali ini. Tugas kali ini, kalian membuat bioteknologi pangan, yaitu membuat tape dari singkong ataupun dari ketan. Kalian boleh pilih salah satu, dan lebih jelasnya kalian boleh lihat di buku paket halaman 56 tentang aktivitas 7.1 membuat tape dari berbagai jenis bahan. Di sana terdapat bahan apa saja yang perlu kalian siapkan dan langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan. Setelah itu, buatlah data pengamatan pembuatan tape. Lalu, kalian diskusikan, boleh didiskusikan di grup, boleh juga kalian diskusikan dengan melihat video-video pembuatan tape yang ada di YouTube. Karena ini merupakan tugas proyek, maka dari itu Bapak dan Ibu akan memberikan kalian waktu selama 2 minggu mulai hari ini. Silahkan kalian buat produk yang terbaik yang nanti akan kalian kumpulkan dan presentasikan. Baiklah anak-anakku, sebagai penutup, ada kata bijak yang menarik nih. Kegagalan sesungguhnya adalah ketidakberanian untuk mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.